Balik. Gimana? Bisa memancing? Bisa, seperti biasa. Assalamualaikum. Jumpa kembali bosku di channel podcast guys. Oke, di konten kali ini saya kembali bosku ya membuat konten tutorial seputaran membuat soprok. Tapi di konten kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghilangkan pewarna yang berlebih pada cangkang soprok ataupun motif yang berlebih pewarnanya ya di cangkang soprok. Nah, untuk tahapan ini biasanya kita bisa cek pada saat kita mengeringkan cangkang soprok ataupun pada saat kita mau melepaskan cangkang soprok pada moldingnya. Buat kalian yang penasaran dengan kontennya, bisa ditonton videonya ya dari awal hingga akhir, dan kalau bisa jangan di skip supaya kalian tidak ada hal yang tertinggal dalam tahapan prakteknya ataupun penjelasan yang akan saya coba uraikan di konten kali ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel Patusa guys, saya ucapkan selamat datang. Untuk channel ini dibantu supportnya bosku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya tentang channel Patusa guys. Karena untuk konten-konten yang saya buat itu selain konten casting juga seputaran membuat soprok. Oke, tidak berpanjang lebar bosku, videonya langsung ke tahapan tutorial. Untuk itu videonya saya skip bosku. Oke, disimak videonya bosku ya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa soprok yang sudah selesai saya buat bosku. Jadi ini sudah di tahapan pengeringan selama kurang lebih 3 hari. Jadi sudah siap dilepaskan cangkangnya dari molding soprok. Jadi pada saat saya pegang ini soprok, itu pewarnaan pada cangkang soprok dan juga motifnya ini luntur bosku. Jadi belepotan ya di tangan. Sedangkan untuk cangkang soprok ini baru kita buat ya, dan proses pengeringannya juga kurang lebih 3 hari. Itu belum maksimal full bosku ya untuk pengeringannya. Jadi untuk tahapan menghilangkan pewarna yang berlebih dan juga motif pewarna yang berlebih pada cangkang soprok itu sebaiknya kita selesaikan sebelum cangkang soprok dilepas. Nih kalian bisa lihat ya. Nah itu, jadi warna merah atau warna yang lainnya ya, itu pada saat kita gosok pewarnanya luntur bosku ya. Jadi pada saat kita ingin melepaskan cangkang soprok dari molding itu pastinya bodi cangkangnya akan belepotan, juga tangan kita juga belepotan bosku ya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini itu sebetulnya sangat gampang bosku ya. Yang perlu diperhatikan, cangkang soprok ini kan baru 3 hari pengeringan. Untuk normalnya itu 4 hingga 6 hari bosku ya penjemuran ataupun diangin-anginkan saja bosku, baru dilepaskan cangkangnya dari molding. Di tahapan pengeringan itu sebaiknya jangan terkena air dulu. Jadi sebaiknya pada saat ingin menghilangkan pewarna yang berlebih itu bagian bawah perut soprok itu jangan di-cut dulu. Oke, nanti akan saya sambil jelaskan bosku ya. Jadi pertama-tama kalian siapkan dulu air dengan wadahnya secukupnya bosku ya. Air biasa bosku. Terus kita ambil molding ataupun cangkang soprok yang ingin kita bersihkan dari pewarna yang berlebih. Dan untuk bagian bawah soprok, cangkangnya itu jangan di-cut dulu bosku. Jadi air tidak masuk ke bagian dalam cangkang soprok. Jadi proses pengeringannya cangkang pada saat terkena air itu lebih cepat bosku ya. Jadi kalau dia benar-benar kering baru cangkang itu dilepaskan dari moldingnya. Oke, untuk tahapan menghilangkannya pun sangat sederhana bosku ya. Dan bagi kalian yang belum tahu cara melepaskan cangkang soprok dari moldingnya, bisa cek linknya di deskripsi bosku ya, ataupun pojok kanan atas tinggal diklik. Oke, kita perlahan saja bosku, kita gosok menggunakan jari ya. Dan air ini tanpa menggunakan sabun ataupun bahan-bahan lainnya, jadi cukup dengan air saja bosku. Perlahan ya, supaya pewarnanya sesuai dengan yang kita inginkan pada saat kita memberikan pewarna pada cangkang dan juga pemberian pada motif lukis. Oke, kalau memang sudah pewarna bodi cangkang itu maksimal, ini kan sudah berlebih, otomatis hasilnya akan seperti yang kita inginkan bosku ya. Jadi tidak buram dan sebagainya ya. Oke, ini hanya karena kelebihan memberikan pewarnaan pada adonan latex
ataupun pewarna pada motif lukis. Oke, satu persatu supaya hasilnya lebih maksimal bosku, jangan semuanya ya, karena apabila semuanya yang belum kita kerjakan itu bakal terendap air. Oke, dan untuk proses pengeringannya pun belum maksimal ya untuk cangkang ini. Oke, ini sangat mudah bosku ya, tanpa sabun pun dia bisa hilang untuk pewarna yang berlebih pada cangkang soprok ini. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami bosku. Nah, jadi pada saat kita memberi pewarna di adonan latex itu kalian perhitungkan dari kejadian ini. Seandainya kemarin itu 15 tetes, itu cukup 10 ataupun 12 tetes supaya tidak terbuang ya untuk pewarnanya. Dan untuk pewarna cangkang dan juga pewarna motif ini saya tidak beli bosku, jadi saya buat sendiri. Mungkin di konten selanjutnya ya akan saya buatkan tutorial cara membuat pewarna cangkang ataupun pewarna motif lukis. Jadi tolong di support terus untuk channel Fatur Saga ini bosku. Oke, dari warna air yang tadinya bening itu berubah bosku, karena lunturnya pewarna cangkang yang ada pada soprok ataupun motif lukisnya yang luntur ya. Nah, setelah tahapan ini itu tinggal kita keringkan bosku. Boleh dilap dulu untuk cangkangnya ya. Ini kita geser dulu bosku untuk wadah airnya. Oke, ini cangkang soprok yang sudah kita cuci. Oke, itu ada yang lepas bosku, tapi aman lah ya. Itu biasanya lem dari tongkat saktinya itu lepas. Oke, karena untuk molding saya sendiri itu bisa dilepas bosku ya. Jadi pada saat kita cut atau potong bagian perut soprok itu lebih irit cutter atau pisau dan sebagainya ya. Oke, ini hasil finishingnya bosku. Ini boleh dilap dulu lalu dikeringkan, atau mau dikeringkan langsung juga boleh, tinggal ditiriskan di air yang masih menumpuk ya di cangkang soprok. Oke, sampai di sini bisa dipahami bosku ya. Dan untuk konten kali ini mungkin itu saja bosku, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan yang sudah menonton konten ini dari awal hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga share ya tentang channel Fatur Saga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bosku.